Selamat datang di Babel, kali ini bersama gua. Dan hari ini gue pengen membahas sebuah film yang saat ini masih ada di bioskop juga. Dan kemarin baru aja gue tonton bareng JJ. Nah, siapa itu JJ? JJ merupakan orang yang muncul di salah satu ulti yang bahas tentang Jakarta Film Week. Jangan lupa ditonton. Oke, itu agak ini sedikit ya. Tapi Gladiator 2. Oke, Gladiator 2. Sebelum kita sampai ke review dan juga jelek, bagus, dan kesukaan Bagaska seperti apa, kita Bapil bersama, bahas film sama-sama. I remember that day. I never forgot it. That a slave could take revenge against an emperor. Where were you born? I don't know. I never knew a mother nor a father. You will be my instrument. Who are you? This Friday, audiences everywhere are calling Gladiator the single greatest movie of the year. I put you in the ring, you fight or you die. Strength and honor. Strength and honor. It's ferociously entertaining. The odds are against you. The odds are always against me. This is what movies were made for. To amuse you is my only wish. I'm just here for the games. Gladiator 2 menceritakan tentang seorang Lucius Verus yang diperankan oleh Paul Mescal, anak laki-laki dari seorang Lucilla yang harus melarikan diri setelah tewasnya seorang Maximus Decimus Meridius yang diperankan oleh Russell Crowe, dan tinggal di Numidia bersama kekasihnya Arishat yang diperankan oleh Yuval Gonen. Melanjutkan kisah perjuangan Maximus yang sudah mengalahkan Commodus yang diperankan oleh Joaquin Phoenix di film pertamanya yang berjudul Gladiator, Lucius justru mengganti namanya menjadi Hanno karena sudah merasa ditelantarkan oleh sang ibu. Seperti yang terjadi pada film pertamanya yang rilis pada tahun 2000, Maximus tewas dan setelah itu Roma mengalami adanya reformasi kepemimpinan. Sayangnya hal itu tidak berjalan dengan baik. Roma mendapatkan pemimpin yang korup yang bernama Kaisar Geta yang diperankan oleh Joseph Quinn dan Kaisar Caracalla yang diperankan oleh Fred Hetzinger. Geta dan Caracalla membawa Roma ke kehancuran para rakyat, krisis di mana-mana, dan pertumbuhan darah yang bisa dibilang nggak berarti. Geta dan Caracalla terbantu dengan salah satu mantan pasukan loyal Maximus yang sekarang menjadi seorang jenderal, yaitu Marcus Acacius yang diperankan oleh Pedro Pascal, yang sebenarnya juga kurang suka dengan gaya kepemimpinan Geta dan Caracalla. Sementara itu, Hanno yang sedang berduka atas kematian istrinya, yaitu Arishat, juga harus berjuang menjadi seorang gladiator di Colosseum bersama Macrinus yang diperankan oleh Denzel Washington yang telah membeli dirinya menjadi semacam jagoan miliknya di Colosseum. Jadi tadi merupakan sedikit cerita sinopsis dan apa yang gue dapat dari film Gladiator kedua. Yang pasti, ini setelah 24 tahun lamanya yang dimana pertama kali film pertamanya rilis tahun 2000, yang dimana gue baru lahir ya tahun 2000, lebih tepatnya tanggal 24 April. Jadi gue nggak nonton di bioskop, memang film yang pertama gitu. Wah ya, nonton-nonton di TV lah. Dulu tuh gue inget banget ya, ini cerita dikit sebelum gue masuk ke review Gladiator yang kedua. Dulu pada saat Bagaska masih SMP, guru sejarah itu gue inget banget, dia Pak Restu namanya, gue inget banget lagi. Dia tuh ngajak gue, bukan ngajak gue sih, ngajak satu kelas nonton Gladiator, saya inget gue. Karena waktu itu lagi bahas tentang Itali, semacam itu lama ya, lagi bahas Roma gitu-gitu kan. Dulu bahas tentang kayak kenapa Roma tuh logonya serigala dengan ada bayi dua di bawahnya tuh, katanya bayinya ini dua ditelantarkan terus ditemukan sama seekor serigala terus dikasih susu segala macam ya, kayak gitu-gitulah dulu mah. Terus sama ngajak gue nonton Gladiator gitu satu kelas, gue nggak paham apa-apa, dulu gue masih bocah juga ya. Itu ya mungkin kalau misalnya teman-teman Bapil nonton, gue selalu ngomong dulu tuh gue penonton film-film yang jelek gitu kali, bukan jelek sih sebenarnya, yang enteng lah gitu. Ya, saya bukan pengkonsumsi seperti itu dulu. Ya, tapi fast forward ke 2024, akhirnya gue nonton the sequel. Tapi sebelum gue, ini lagi-lagi sebelum gue review sequelnya, gue pengen cerita sedikit tentang film pertamanya.
kayak gimana pendapat gue, karena nggak bisa dong kita pisahkan ya, apalagi 24 tahun apart gitu, 24 years apart, film pertama, film kedua, gue pengen bandingin lah yang pastilah. Seperti biasa gue sudah menyediakan catatan di HP gue, tapi satu hal ya, History Rome was never my film sih, jujur aja ini mah gitu. Tapi kebetulan genre dari kedua film Gladiator ini action adventure yang gue tertarik untuk nonton ya, karena ada actionnya, karena adventure juga gitu. Jadi gue suka gitu melihat estetika dari bagaimana how Ridley Scott depict the art of Rome di tahun 160 Masehi, 200 Masehi gitu-gitulah. Armor-armornya gitu, terus seberapa gersang dulu Roma gitu, dan seberapa barbar lah sebutannya gitu orang-orang dulu gitu. Dan ya scoring, ya gue suka scoring yang bikin filmnya jadi makin megah. Di film pertama ataupun film kedua itu sih gue nggak debat ya kalau ngomongin scoring ya. Terus di film pertamanya juga kalau ngomongin karakter kan yang paling terlihat ya sudah pasti Maximus, yaitu Russell Crowe. Sedangkan si Commodus ya kan yang diperankan oleh Joaquin Phoenix, gitu kan itu jauh sebelum Joker ya, Arthur Fleck. 24 tahun. Joker tuh 2019, gua bahkan sampai lupa gitu. 2018 ya, segituan lah, 2019 apa ya. Jauh gitu. Tapi yang gue lihat sih memang si Joaquin Phoenix di film ini sih maniac gitu kali ya, semacam kayak orang yang haus akan tahta dari ayahnya. Jadi ceritanya itu sebenarnya si Commodus ini kayak jealous gitu sama Maximus, yang harusnya si Marcus itu ngasih ke anaknya yaitu si Commodus karena dia sudah tua, dan dia bilang nanti kalau misalnya saya meninggal tolong gantikan. Tapi ngomongnya ke Maximus, yaitu salah satu orang biasa gitu, tapi dia jenderal memang yang disukai sama orang satu Roma gitu. Tapi dia ngasihnya ke Maximus bukan Commodus. Akhirnya ya gue tonton, seinget gue kayak dia dikasih racun gitulah. Bukan dikasih racun, sorry. Jadi si Marcus tuh semacam kayak dibunuh sama si Commodus gitu, gara-gara ya this is my way out, dan cara yang menjadi raja ya satu-satunya dethrone-nya ya cara curang sih gitu. Memang ya diceritakan memang Commodus salah satu orang yang licik, yang pintar sebenarnya. Licik tuh pintar sama ya beda-beda tipis lah ya. Iya, itu terus juga salah satu adegan yang gue suka adalah, jadi kan ya sebenarnya nggak beda jauh sih yang pertama sama yang kedua gitu. Terus si Russell Crowe-nya kan dibuang lah ya. Harusnya kan diperintahkan, si Commodus ini memerintahkan untuk si Maximus ini untuk dihabiskan lah nyawanya gitu. Tapi ternyata dia berhasil kabur. Dia jatuh tengah jalan gitu, terus diambil sama orang-orang yang menjadikan dia slave untuk jadi kayak gladiator gitu. Kan orang-orang pada nggak tahu dong, pada nggak tahu. Terus kayak wah, ada satu adegan di mana di satu Colosseum si Maximus ini yang paling kayak dominan gitu, dominan dari semua yang ada. Terus si Commodus kayak, gue mau lihat dong orangnya gitu. Dia turun ke bawah, lu siapa namanya? Dijawab ya kalau nggak salah kayak I'm Gladiator. Terus dia buka topengnya, tuh berasa banget tuh intens. Wah, ini adalah pertemuan nih antara Commodus the false god kali ya sebutannya, dengan seorang Maximus yang jenderal yang dibuang gitu jadi gladiatorsnya. Itu dapat banget sih. Ini belum masuk Gladiator 2 ya. Yaudah, gue sekalian review aja tapi di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bapel Bahas Film. Balik lagi di Bapel Bahas Film. Nah, bener-bener ya gue di segmen pertama bener-bener belum bahas tentang Gladiator 2. Karena kenapa? Gini, ini kan tadi kan gue bilang gue bakal banding-bandingin. Secara cerita di Gladiator 2 tuh nggak terlalu kompleks lah jatuhnya. Memang sih politiknya banyak gara-gara si Denzel Washington ada di situ gitu. Bagaimana cara dia naik dari, nggak bawa-bawa banget sih. Cara dia naik dari bawah ke atas tuh ada gitu caranya. Tapi yang mau gue highlight dari Gladiator 2 adalah action-packed banget. Gue suka dari awal, ya gue kan penyuka action ya. Dari awal film ini dimulai, kita udah disuguhkan dengan Lucius atau Hanno melawan para babon rabies kali ya, para babon yang ganas ini.
bagaimana cara dia melawan. Oh, CGI sih, gue ngomongin CGI. Ada satu momen di mana si Hano nih kayak bener-bener menggigit si babonnya dan babonnya jiper. Sumpah gue, dalam hati gue, I am entertained gitu loh kan. Slogan di Gladiator pertama si Russell Crowe kan, are you not entertained? I am entertained gitu loh. Di dalam bioskop tuh berasa kayak bener-bener Coliseum gitu. Ya gue nggak pernah ke Coliseum. Cuma feel-nya apa yang dibangun, sound design, scoring, sound design sih terutama ya. Gue tuh awalnya sebelum babonnya keluar gue mikir, gue ngomong sama JJ kan, Gladiator gak ada monsternya kan gitu. Gue kira monster, suara-suara kayak gitu. Oh ternyata babon ganas gitu loh, semacam kayak monyet-monyet. Terus kayak ini gitu, ada babon, ada badak gitu, ada hiu. Itu nanti kita bahas hiu ya. Cuma sayangnya gak ada harimau. Kayak ada sih harimau tapi kayak cuma bentar doang. Di film pertamanya kan ada yang bener-bener si Russell Crowe lawan harimau 2 ekor tuh, dan itu berasa banget. Dan gue nggak tahu ya itu beneran harimau, yang beneran harimau depan kamera sih, kayak bukan CGI. Karena semua hewan yang ada di film Gladiator 2 ini CGI lah pastilah ya, karena ada yang menunggangi badak. Tidak mungkin dia men-tame the rhino first gitu kayak gitu, dan hiu. Oke, kita nanti bahas hiu, tenang aja. Oh ternyata kita udah sampai poin nih. Kalau catatan poin gue udah ngomongin hiu nih. Gini ya, ini yang bikin gue riset di internet tentang Coliseum pada zaman itu. Bagaskah mencari kebenaran apakah ada hiu di Colosseum, dan dari sumber-sumber yang gue baca nggak ada hiu kok gitu. Gue juga pas nonton di bioskop ya, jadi hiu nih, jadi SeaWorld gitu kan, hiu di mana-mana, ada banyak banget gitu. Kalau masalah sumber air di Colosseum gue percaya pasti ada aja lah gitu loh, dengan arsitek zaman itu gitu kan, orang-orangnya isinya otot semua. Oke lah, mereka mungkin dapat air dari mana, tapi hiu gimana cara nangkep ya. Udah gitu pas di adegan-adegan hiu itu, sebenarnya itu salah satu adegan favorit gue, karena seru banget. Itulah fantasinya berasa di situ, sumpah gitu. Jadi orang-orang kan kalau jatuh ke laut dengan, kan biasanya kalau orang jatuh ke laut ya karena dia sudah didorong atau ya sudah terkena ada darah gara-gara pedang, ya kan mainannya pedang atau panah lah, nggak ada tiba-tiba ada senjata api kan, nggak mungkin. Tiba-tiba kita ngomongin Gladiator bukan 007 gitu kan. Dia jatuh, ya kan kalau hiu mencium darah, natural habitatnya adalah langsung bar gitu kan. Ganas banget. Gue langsung inget apa? Jaws, Pak. Kayaknya hiu di Jaws tuh si Bruce ya namanya ya. Dia tuh ada strateginya gitu loh, bagaimana cara gue mengalahkan orang ini, orang itu tuh ada strategi. Ini kagak, udah langsung aja. Ganas banget, tapi jujur gue suka. Jujur, itu mah gue suka ya. Kok corny? Dibilang corny juga karena Gladiator 2 tetap mencapai poin realis gitu. Ridley Scott nggak mau terlalu yang fantasi atau gimana-gimana, gue yakin lah. Apalagi di usia dia yang 87 tahun. Udah tua, Pak. Gitu loh. Kita ngomongin karakter, salah 2 karakter yang menurut gue menarik kali ya. Jadi kalau ngomongin karakter, si Lucius atau si Hano di sini memang sebenarnya gue tau banget sih Ridley Scott pengen mengadakan si Russell Crowe, Maximus lagi gitu loh. Semacam kayak Caesar ke Noah gitu di film Planet of the Apes, yang dimana Caesar ke Noah menurut gue agak gagal. Nah tapi kalau di film ini agak try hard sih yang gue lihat ya, apalagi melihat filmografinya Paul Mescal yang kalau gue lihat dari Google sih, gue nggak pernah kalau gue lihat dari Google, gue nggak pernah nonton film-filmnya, memang filmografi gue nggak seluas itu. Tapi kebanyakan drama. Jadi waktu itu gue ngeliat sama si JJ juga sama teman gue kan. Gue filmografinya drama semua, terus tiba-tiba ada Gladiator di sini gitu. Jadi entah kenapa. Sayangnya sih sebenarnya, nah ini nanti ngomongin kekurangan juga tentang penulisan cerita. Lemah di film ini penulisan cerita gitu. Tapi kalau ngomongin action, ngomongin pengadeganan satu-satu, itu sih gue suka banget ya gitu. Dengan scene pembuka. Oke lah, kalau di film pertamanya scene pembuka memang perang gitu ya. Perang yang diadakan bukan di atas laut juga, tapi ya di hutan, tetap berasa serunya gitu. Ya memang nggak semahal yang mungkin nggak semahal yang sekarang, karena scene di Gladiator 2 dibuka dengan ini review spoiler. Batul selalu spoiler guys. Scene Gladiator 2 dibuka dengan pertarungan antara kapal 1 dan kapal 1. Ya bukan tidak mungkin sih. Ya pasti dong pakai CGI, dan itu CGI-nya sih buat gue seru banget gitu karena arahnya ke realis ya. Dan itu berasa realis gitu.
bagaimana waktu itu ada si Pedro Pascal dikenalkan di situ tuh, dia jadi semacam jenderal ya, basically dia yang memerintahkan satu kapal itu, entah disuruh berhenti, entah disuruh kayak Hunter Starboard apalah itu kalau di kapal gitu. Gue nggak terlalu paham pirate gitu. Itu seru banget gitu. Mungkin ada satu adegan yang menurut gue paying homage ke film pertamanya juga, yang menurut gue epic gitu ya, pas si Lucius atau Hanno ini ngambil armornya si Maximus basically. Jadi kayak semacam apa ya, balikin ke film pertamanya gitu loh. Pertama kali si Maximus ini dapat armor, nah di sini juga dapat Hanno ya. Ini by the way Hanno tuh anaknya si Maximus ya gitu. Anaknya Maximus kan ya? Iya. Correct me if I'm wrong. Hanno ini anaknya Maximus. Ya yang pasti anaknya Lucilla gitu. Jadi epic aja sih menurut gua. Ya, paling itu kalau gua ngomongin tentang review yang bagusnya, kebanyakan ini dari action. Nah, mungkin teman-teman juga penasaran, guys, berarti review yang jelek lu dari apanya kalau actionnya menurut lu bagus semua? Ya jelas-jelas dari cerita dong. Seperti yang kita tahu kan di Gladiator 1 sih yang gue notice ya, itu action, adventure, cuma juga lebih ke drama. Karena secara skrip isinya orang ngomong semua. Yang dimana itu menurut gue pinter, karena kita bisa masuk-masuk ke satu-satu karakternya. Pendalaman karakternya masuk-masuk di satu-satu. Terutama bagaimana kita melihat seberapa hausnya si Commodus ini, seberapa capeknya si Maximus ini, dan sakit gitu loh kita juga ngelihat seorang Marcus yang memang tinggi tahtanya gitu, Caesar gitu, semacam kayak gitu, Caesar ya sebutannya, ya dibunuh sama Commodus itu berasa. Nah entah kenapa beberapa karakter yang ada di film kedua nih ada beberapa memang yang tewas tapi kok kurang gitu ya dari penulis. Nah kita bakal bahas di segmen selanjutnya, jangan kemana-mana, tetap di Bapil Bahas Film. Balik lagi di Bapil Bahas Film, masih bersama gue Bagaska, dan di film Gladiator ya jadi dua, udah kayak Naga Bonder jadi dua ya. Ya, tadi gue udah bahas tentang kesukaan gue, yaitu memang film ini se-action pack itu, dan no doubt lah kalau ngomongin CGI seru banget. Salah satu scene favorit gue adalah The Sharks, gue suka banget itu. Ya, nah sekarang kita sudah mulai masuk, boleh lah ya, gue agak-agak caci maki dikit film ini, karena kayaknya banyak orang yang suka film ini ya, dan menganggap film ini memang seseru itu, sebagus itu. Nah, ini ada beberapa poin dari gue yang udah gue catat di sini tentang kekurangannya. Salah satunya adalah, nah, bukan kekurangan. Kalau ini lebih ke semacam opini kali ya. Gue ngerasa setelah nonton yang film pertama, setuju gue sama si JJ nih, teman gue lagi-lagi karena gue nonton bareng dia ya. Film yang pertama nggak perlu ada sequelnya. Itu menurut gue stand alone, yang dimana memang ya menceritakan bagaimana how was Rome built gitu, dimana Marcus punya mimpi yang Rome wasn't built in a day. Enggak ya, mimpi ya Roma itu apa ya, makmur gitu dengan pemimpin yang nggak korup gitu seperti Geta Caracalla atau Commodus. Itulah kenapa juga Commodus nggak dipilih, karena kalau nggak salah si Marcus ngomong ya Commodus itu memang nggak punya dignity kali ya sebutannya gitu. Nah ini sedangkan yang ke sequelnya ini nggak perlu ada sequel, ya itu sesimpel ya Maximus sudah mati ya udah gitu loh, kelar gitu harusnya. Tapi ternyata filmmaker alias Ridley Scott memutuskan untuk oke, Lucius harus kembali lagi meneruskan tahta dari Maximus dan meneruskan hemat dari Maximus tentang Rome, harus ada mimpi lagi gitu. Ya, tapi tetap menurut gue nggak perlu. Sedangkan poin kedua gue adalah, ini nggak usah ngomongin dari gue atau JJ ya. Russell Crowe-nya sendiri itu nggak ada hubungannya sama film ini. Lebih tepatnya, dia tidak dihubungin apa gitu sama Ridley Scott mungkin. Bahkan ada videonya juga sebenarnya dia ngomong, ya kalau misalnya memang film Gladiator ada sequelnya, Ridley Scott harus punya semacam statement yang kuat kenapa harus dilanjutin filmnya, kenapa dia pengen ada lanjutan cerita dari seorang Maximus yang dimana sekarang menceritakan tentang Lucius, dan dia ngomong harusnya gue dibayar nggak ya? Karena tapi memang di film ini memang ada flashback-nya tentang si Maximus gitu, bagaimana dia berjuang, bagaimana dia
tewas bahkan ada gitu loh adegan di awal. Iya, boleh lihat dulu videonya, ada nih si Russell Crowe agak marah-marah sih sebenarnya. Gladiator 2. I mean, they should be fucking paying me for the amount of questions I've had to answer about the fucking film that I'm not even in. Nah, terus kalau ngomongin cerita juga, gue ngerasa ceritanya Hanno di sini lewat aja sih, mungkin kalah gitu kali ya. Porsian nih lagi-lagi ya, porsian cerita sama action masih terlalu banyak action menurut gue di film ini, which is good for me sih. Cuma secara film wise dan juga keseluruhan overall film jadi berasa kurang pak karakternya. It's just another dethroning your king film gitu loh, tanpa alasan yang sebenarnya nggak kuat gitu loh. Terus kalau ngomongin konektivitas antar karakter nih misalnya ya, di sini kan ada Pedro Pascal sebagai Acacius yang seharusnya sebenarnya dibenci sama si Hanno ya kan. Ya memang gitu loh berasa bencinya, apalagi dia salah satu orang yang manah si Arishat gitu kan, istrinya. Nah ini belum ngomongin Arishat lagi nih ntar nih. Tapi kok justru pas si Arishat di sini tewas gara-gara dipanah gitu. Gue lupa antara sama Geta atau Caracalla, antara dua itulah. Atau sama si Macrinus ya? Ya, antara dua itulah, antara tiga itulah maksud gue lupa malah. Kok lebih dapet gitu loh. Padahal yang sebenarnya nih seharusnya relationship antara Lucius atau Hanno sama Acacius harusnya nggak sedekat itu dibanding Lucius. Ya udah kita sekarang ini ya Lucius aja lah. Lucius sama Lucilla yang mana itu kan sebenarnya anak ibu ya, tapi kok hubungannya tidak berasa sedalam itu, apalagi pasti di sini Lucilla mati baru ya. Pasti Lucilla tewas terpanah gitu. Kayak ya udah. Oke, kita lanjut lagi perang gitu. Nggak berasa seriusan. Entah kenapa. Mungkin gue yang meleng mungkin ya. Tapi ya kita ngobrol lah di komentar di bawah. Terus jadi menurut gue ceritanya lewat aja dibanding kalah gitu lah sama actionnya. Terus selain itu juga, nah ini lagi-lagi gue nggak tahu apakah ini salah gue atau memang kurang berasa. Ini agak plot hole malah menurut gue. Kenapa Macrinus tiba-tiba bisa ada di atas bareng sama Geta sama Caracalla? Seperti yang kita tahu di awal film kan memang si Macrinus itu kan membeli si Lucius gitu sebagai jagoannya, jagoan di Colosseum yang dimana memang dia jagoan. Tapi kayak, tiba-tiba dia mau menurunkan tahta nih, tiba-tiba dia mengelabui Geta Caracalla nih. Ya memang sih, maksudnya kalau secara karakter wise Geta sama Caracalla tuh di sini memang dua bocil gitu loh, yang ambisinya nggak seambisius Commodus gitu, yang dimana sebenarnya Commodus ya waktu itu sih memang kalau yang gua dapat dari film pertama ya memang digambarkan sebagai ya memang masih kecil, maksudnya masih belum dewasa lah gitu, belum dewasa. Nah sedangkan kalau yang di film kedua nih Geta sama Caracalla ya memang bocil gitu loh, nggak usah ngomong bukan belum dewasa, memang bocil dua orang ini having fun with his with their kepemimpinan lah gitu loh. Ya gitu sih paling. Menurut gue Macrinus di sini agak-agak tiba-tiba ingin menurunkan tahta dan tiba-tiba beneran jadi raja gitu ya. Dengan cara membunuh si Geta apa Caracalla. Gue kan suka ketukar antara dua itulah. Ya nih terus masih ngomongin hubungan antar karakter yang memang menurut gue sebenarnya sih menurut gue krusial karena kan berhubungan sama cerita, tapi ngaruh juga hubungan Arishat sama Hanno yang menurut gue kayak awalnya kan Arishat itu saya kedebak ya, scene pertama kayak gini mati nih istrinya, dan benar gitu ketebak, cuma kayak dadah pas Arishat meninggal tuh kayak dadah kita lanjut action ya gitu. Ini lagi-lagi ketutup sama action pak, seriusan dah itu. Jadi kayak nggak ada motivasi yang jelas untuk Hanno tentang istrinya, terutama ya tentang istrinya ya. Paling itu doang sih yang bisa gue jelaskan ya. Catatan gue juga udah habis. Mungkin nanti lebih lanjutnya bisa lah kita ngobrol lah di komentar di bawah ya. Menurut kalian gimana Gladiator 2 ini? Menurut gue seperti itu. Lagi-lagi itu opini pribadi. Dari gue yang datang dari penikmat film action sebenarnya gitu. Ya, gimana menurut kalian Gladiator dulu, kita ngobrol di bawah. Kalau gitu, terima kasih sudah nonton Bapil sampai saat ini. Jangan lupa nonton Bapil yang lain juga ya. Kita ketemu lagi ya di Bapil, bahas film selanjutnya.